Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Saya akan bicara sekarang tentang Sain Patinama, ya pemain tim nasional kita tentunya, yang bermain di posisi bek kiri, yang saat ini sudah berada di Jakarta. Dia datang dari Thailand atau Bangkok setelah dia selesai ya kontrak dia dengan klub Thailand yang sedang memimpin klasemen Buriram. Nah di Buriram kita tahu selain Sain Patinama ada pemain nasional lainnya, Sandy Walsh, tetapi Sain yang tidak diperpanjang diteruskan sehingga Sain berangkat dan menyaksikan pertandingan Persija menghadapi Madura United kemarin di GBK. Ya kita tahu bersama hasilnya Persija menang dengan 2-0. Nah Sain itu ada di tribun, duduk bersama berbincang-bincang dengan pelatih tim nasional kita John Hartman. Ya, John Hartman juga datang langsung menyaksikan pertandingan Persija lawan Madura untuk melihat ya pemain-pemain yang dia incar untuk masuk di tim nasional karena ada event paling dekat yaitu FIFA Series yang akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Nah, ketika saya datang ya kata sudah bisa ditebak bahwa dia akan bermain untuk Persija Jakarta. Ya, bahkan itu sudah tergambar. Ya, dia turun ke lapangan, ya tentunya menyapa semua pemain-pemain Persija. Ya, ada foto-foto tentunya di sana. Dan Sain pada next match, ya mungkin sudah bisa bermain ya, dengan Macan Kemayoran. Dan dia akan bermain di belakang, akan semakin menambah kekuatan Persija di belakang, karena sebelumnya Persija juga punya pemain nasional ya. Kalau bicara di tim senior, di sana ada Rizky Ridho, ya kapten di Persija tentunya bersama dengan Jordi Amat. Ada ex pemain nasional, ya ada Witan juga di Persija dan ada beberapa pemain U23 termasuk Doni Tripamungkas ya, Dario Fahmi di sana, Raihan Hanan juga tentunya ada di Persija. Tapi sorotan itu datang kepada Sain Patinama. Ya karena Sain ini kan kita tahu bersama ya dia tidak bisa kurang bisa berkembang di Buriram sehingga dia datang ke Indonesia untuk melanjutkan karir dia di Persija bermain di kompetisi Liga Super Indonesia. Nah, dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik kalau sampai kembali ketemu dengan misalnya dengan Persib Bandung, karena sebelumnya kan Persija kalah 1-0 di GBLA dari Persib. Tapi untuk di putaran kedua ini ya, di paruh kedua di Liga Super Indonesia, giliran Persib yang harus ke Persija. Oh, jadi di sana melibatkan pemain-pemain timnas yang baik ya, karena kita tahu di Persib Bandung juga Tom Hai, Eliano Reinder sana kan, ada Mark Klok, Beckham Putra, itu akan menjadi pertandingan yang seru. Tapi di samping Sain tentunya sorotan lain tertuju ke Coach JH. Ya, bagaimana Coach JH itu sudah berkomitmen. Ya, ini baik bahwa dia akan berkeliling ke semua tempat stadion, apalagi di mana klub-klub yang punya pemain-pemain timnas. Dia akan melihat ya, karena tugas dia kan bukan cuma di tim senior. Dia juga diberikan pekerjaan untuk menangani timnas U23. U23 ini nantinya dipersiapkan di event Asian Games yang akan berlangsung di Nagoya, ya Jepang, ya di antara September yang akan datang. Jadi memang tidak mudah ya bagi John Hartman membesut langsung dua timnas dan dia ingin mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Kita tahu bersama tim U23 kita kan gagal baik di Piala AFF, kalah lawan Vietnam di final ketika masih ditangani oleh Gerald Vandenberg, kemudian di kualifikasi Piala Asia kita kalah 1-0 lawan Korsel. Ya, dan kemudian U23 yang bertanding di SEA Games gagal mempertahankan medali emas ketika ditangani oleh Indra Safri. Kita bahkan keok masih di fase grup, tidak bisa melaju sampai ke semifinal karena kalah dari Filipina dan hanya menang tipis dari Myanmar yang membuat peluang tim U23 tertutup. Sekarang tugas bagi John Hartman bagaimana mengembalikan lagi kepercayaan ya publik terhadap timnas kita. Ya, baik di timnas senior maupun di U23. Dan John Hartman
pasti sudah mencatat siapa-siapa nama-nama pemain yang akan dia ambil. Nah, dia sudah berbicara dengan banyak pemain, tentunya pemain tim nasional, dan ada yang menarik juga bahwa John Herman datang ke GBK itu untuk melihat pemain yang dia rasa ini bisa berkembang lebih baik lagi kalau bermain keluar di Liga Super. Walaupun saat ini masih dengan Persija. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Karena di dalam ketika dia datang ya untuk berbicara di depan pers, dia menyebut Rizky Ridho salah satu pemain yang sangat baik di jantung pertahanan tim nasional kita, yang mungkin untuk level yang akan datang jadi bisa ditingkatkan. Karena klausul Rizky Ridho ketika kontrak dengan Persija juga ya belum lama ini juga mengatakan bahwa dia bisa dilepas oleh Persija jika ada klub lainnya yang di luar Indonesia atau bermain di Eropa ini menyukai atau ingin mendapatkan tanda tangan dari Rizky Ridho untuk bermain lagi di kompetisi yang lebih tinggi. Dan Persija pasti akan melepas itu karena ada di klausul dengan Rizky Ridho. Tapi mungkin tidak untuk saat ini ya. Mungkin akan diselesaikan dulu musim ini karena Persija sedang mengintip juga gelar untuk meraih juara di Liga Super. Makanya persaingan bagus ketika Persija menang kemarin dengan 2-0 ya lewat 2 penalti kemarin itu, posisinya mereka poinnya sama dengan Persib Bandung 38. Tapi Persib masih menyimpan 1 laga, baru 17 pertandingan. Persija sudah 18, termasuk dengan Borneo yang saat ini mengambil alih puncak klasemen setelah menang lawan Persis Solo di Solo kemarin dengan 1-0. Makanya Borneo ada dengan 40 poin. Tapi belum begitu aman ya karena Persib akan bermain pada hari Minggu nanti untuk menghadapi PSBS Biak. Ya, Boyan Hodak sebagai pelatih Persib pasti sudah merasakan bagaimana timnya harus bisa memetik 3 poin di saat bermain di kandang. Dan saya rasa ketika mereka menang di pertandingan pertama melawan Biak dengan 0-3 di kandang lawan, mereka tidak akan kesulitan untuk bermain di GBLA untuk meraih 3 poin dan mengambil lagi posisi puncak klasemen ya dari Borneo. Karena sejauh ini Persib itu belum pernah kalah kalau bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Itu menjadi modal kuat bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk bertarung habis-habisan. Makanya di Liga Super musim ini rame antara Borneo, Persib, ya Persija itu saling sangat ketat. Termasuk dengan Malut United yang ikut meramaikan itu. Jadi memang 4 ini punya potensi kuat dengan ada 1 kuda hitam Persita Tangerang. 31 poin saat ini yang selalu bisa mengintip ya karena Persita bisa jika 3 atau 4 di atas skala Persita bisa menang terus bisa rame akan dalam persaingan nanti merebut gelar juara pada musim ini. Oke, dengan saya Bung Roban bicara soal selamat datang buat Sain Patinama yang sudah berada di Persija dan nantinya akan bermain bersama dengan Ridho dan juga dengan Jordi Amat di jantung pertahanan. Oke, sampai di sini. Ciao.